Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat YouTube di mana saja berada, berjumpa lagi dengan saya Amir Rizal Indragiri, channel kebatinan dan ilmu tenaga dalam. Sahabat YouTube di mana saja berada, semoga kita semua selalu berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, berada dalam lindungan dan naungannya. Dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, serta dibukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube di mana saja berada, bagi sahabat yang baru bergabung di channel saya Amir Rizal Indragiri, jangan lupa like and share serta tekan tombol subscribe. Insya Allah sahabatku di mana saja berada, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi ilmu pengetahuan seputar ilmu tenaga dalam dan kebatinan. Tentunya wabil khusus untuk saudaraku para pencinta dunia kebatinan. Khusus bagi yang hobi saja ya saudaraku. Oke sahabat, dimana saja berada, pada kesempatan kali ini kita tidak seperti video yang sebelumnya. Lebih banyak kita menggunakan ilmu pembunuh makhluk, penghancur, ilmu pukulan tangan dan sejenisnya. Akan tapi pada kesempatan kali ini kita juga tidak mempunyai ilmu referensi keilmuan yang sifatnya menyerang, akan tapi kita harus juga mempunyai ilmu yang sifatnya untuk bertahan atau benteng atau perisai gaib. Oke sahabat YouTube di mana saja berada, bagi saudaraku yang aktif di dunia kebatinan dan ilmu tenaga dalam, yang selalu membantu sanak pemilik, keluarga, ataupun membantu orang banyak, kita harus kaya referensi tentang kebatinan dan ilmu tenaga dalam, terutama sekali untuk perisai gaib atau pagaran gaib. Sahabat YouTube di mana saja berada, sebetulnya kajian kita pada kali ini lebih cenderung kepada kajian ilmu tasawuf dan hakikat. Tetapi mau tidak mau, ini harus saya sampaikan bagi saudaraku. Tujuannya apa? Untuk antisipasi. Saya selaku praktisi kebatinan, ruqyah semesta, saya selalu ketika dihadapkan suatu permasalahan yang kuat, saya dihadapkan ke lawan-lawan yang sangat tangguh, apakah dari kalangan bangsa jin, setan, dukun santet dan sebagainya. Jadi supaya nanti saudaraku yang aktif di dunia kebatinan dan ilmu tenaga dalam, kita mempunyai referensi yang banyak sehingga kita tidak kehilangan akal ketika dihadapkan ke suatu permasalahan yang sangat berat, yang sangat rumit. Oke sahabatku di mana saja berada, pada kesempatan kali ini kita sedikit akan membahas tentang 4 ruh yang ada di dalam tubuh manusia. Karena mau tidak mau 4 ruh ini harus saya sebut di sini sahabat. Kenapa? Karena zikir untuk membentuk perisai gaib atau benteng terakhir kekuatan kita ini, kita sudah berada di ruh yang paling tertinggi, ruh yang keempat, ruh yang terakhir, yaitu ruh Al-Qudsi atau ruh suci. Sahabatku di mana saja berada, mohon maaf kepada para senior, para guru, para kesepuh, para kiai, para ustadz yang lebih memahami daripada saya. Saya mengucapkan ribuan maaf. Oke sahabat YouTube di mana saja berada, masing-masing dari keempat ruh yang ada di dalam tubuh kita ada amalannya, ada zikirnya, ada makanannya, ada yang harus dikerjakannya. Ketika kita berbicara tentang benteng terakhir kekuatan perisai gaib pada video kali ini, sebenarnya kita sudah masuk kepada pembahasan ruh yang keempat atau ruh Al-Qudsi, ruh suci. Kenapa? Karena ketika kita sudah berada di ruh Al-Qudsi, di ruang rasa, ruang tersembunyi, di sir, maka kita sudah berada pada perisai gaib dalam benteng yang sangat kokoh, yang sangat kuat, yang mana tidak ada satu kekuatan dari makhluk yang mampu untuk menerobosnya. Bahkan sahabatku di mana saja berada, malaikat Allah sekalipun tidak bisa menerobos masuk hingga ke benteng terakhir ini. Sahabat YouTube di mana saja berada, sahabatku, supaya lebih paham atau tidak terjadi gagal paham, tontonlah hingga selesai video ini. Karena ini kajiannya memang berat. Kita mengkaji tentang tarekat dan ilmu tasawuf. Oke sahabat YouTube di mana saja berada, sebelum saya penjelasan, saya ijazahkan dulu amalan ini, zikir ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Inilah zikir, amalan, makanan, pakaian, ruh yang terakhir, ruh tertinggi, ruh yang keempat atau ruh al-kursi, ruh suci. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattah, ya Wahid, ya Ahad, ya Somad. Ya Fattah, ya Wahid, ya Ahad, ya Somad. Yang terakhir saya ulangi lagi, ya Fattah, ya Wahid, ya Ahad, ya Somad. Ya Fattah artinya zat yang membukakan pintu rahmat, pintu pertolongan. Kemudian ya Wahid yang Maha Esa, kemudian ya Ahad yang Maha Tunggal, kemudian ya Somad yang terakhir tempat kita meminta, tempat kita bersandar, tempat kita memohon, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tata cara pengamalan zikir ini, amalan ini adalah kita tidak dibenarkan mengamalkan zikir ini dengan lisan yang ada dalam mulut kita, tapi kita menggunakan lisan yang ada di hati kita, tanpa gerak, tanpa suara. Sekali lagi, zikir ini kita baca dengan lisan hati, tanpa gerak, tanpa suara. Karena kita sudah berada pada level tertinggi ruh al-kursi atau ruh suci, kita sudah berada di ruang rasa, ruang tersembunyi atau sir. Sekali lagi, pengamalannya, metode atau tata cara pengamalannya adalah dengan lisan hati. Kita baca dengan lisan hati, kemudian tidak boleh bergerak dan tidak boleh pula bersuara, karena kita sudah berada pada ruang sir, ruang rahasia, ruang tersembunyi. Yang ada ketika itu hanya kita dan Allah saja. Sahabat YouTube di mana saja berada, berlandaskan ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ingat sahabat, supaya kita mudah untuk konsentrasi, kita menonaktifkan sejenak panca indera kita ingat bahwa kita datang daripada Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Konsentrasi full. Kemudian dengan lisan hati kita baca, ya Fattah, ya Wahid, ya Ahad, ya Somad. Diulangi terus. Sekali lagi saya tekankan di sini, kita tidak mempunyai bilangan, kita tidak mempunyai angka-angka target kita yang akan kita tuju. Akan tetapi tanda-tandanya adalah apabila kita sudah merasakan suatu kedamaian, suatu ketentraman, suatu keyakinan yang full di dalam hati kita, baru kita berhenti di situ. Sahabat YouTube di mana saja berada, tadi saya sempat mengatakan bahwa benteng ini adalah benteng terakhir. Artinya tidak ada lagi kekuatan benteng setelah ini. Tidak ada lagi perisai gaib setelah ini. Kenapa? Karena kita sudah berada pada benteng terakhir. Artinya sahabatku, inilah kekuatan terakhir sebagai perisai gaib kita, sahabat ya. Tadi saya sempat mengatakan tidak ada satu kekuatan dari makhluk pun yang bisa menerobos masuk ke dalam benteng ini, dalam perisai gaib ini. Bahkan malaikat sekalipun tidak bisa menerobos masuk. Oke sahabatku di mana saja berada, ketika kita berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita mudah untuk melaksanakannya, supaya kita mempunyai keyakinan yang kokoh, keyakinan yang mantap, kita ingat sahabatku tentang suatu ayat yang menceritakan tentang perjalanan Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linurahu min ayatina. Sahabatku di mana saja berada, kita ingat peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada awalnya didamping oleh malaikat Jibril alaihissalam. Perjalanan Nabi ini dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa ke Masjidil Aqsa didamping oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ingat sahabatku, malaikat Jibril ini mendampingi Nabi Muhammad hanya sampai batas terakhir atau Sidratul Muntaha, batas terakhir. Ketika itu Nabi Muhammad berhadapan langsung kepada Allah tanpa ada yang mendampingi, tanpa ada yang menemaninya, tanpa Jibril sama sekali. Kenapa? Karena dia sudah menembus nurnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu kekuatan pun yang mampu untuk menerobos nur Allah Subhanahu wa taala, langsung nur wajah Allah Subhanahu wa taala secara langsung, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat YouTube di mana saja berada, makanya saya berani mengatakan bahwa ketika kita mengamalkan zikir ini, kita sudah berada di suatu benteng yang sangat kokoh, benteng terakhir. Tidak ada lagi suatu kekuatan makhluk pun yang bisa mencelakai kita, mencederai kita atau melukai kita, yang mana kita sudah berada di benteng penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat YouTube di mana saja berada, berandaskan kisah Isra dan Mi'raj Muhammad inilah saya katakan bahwa benteng ini adalah benteng terakhir yang tidak
satu pun dari makhluknya yang mampu menerobos hingga masuk ke dalam benteng ini. Sahabat YouTube di mana saja berada, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami. Mungkin memang sedikit berat, sedikit rumit untuk memahaminya, tapi ingat bahwa kita memiliki 4 ruh, dan ruh yang terakhir, ruh yang tertinggi ini adalah ruh Al-Qudsi, ruh suci. Zikirnya, amalannya, pakaiannya, makanannya adalah zikir ya Fatah, ya Wahid, ya Ahad, ya Somad. Kita membaca zikirnya dengan lisan hati, tanpa gerak dan tanpa suara. Harus kita ingat, kita benar-benar berhadapan dengan Allah saja. Kita ingat asal muasal kita dulu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita datang daripada Allah dan kembali kepada Allah. Kita dahulunya sebelum terlahir ke dunia nyata ini, kita hanya bersama Allah, tidak ada makhluk yang lainnya. Kita ingat itu supaya kita mudah untuk berkonsentrasi, khusyuk secara penuh. Oke sahabatku, semoga penyampaian saya ini bisa dipahami dan bermanfaat hendaknya, terutama bagi saudaraku pencinta dunia kebatinan dan ilmu tenaga dalam. Saya Amrizal Indragiri undur diri. Banyak terima kasih dan banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.